wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Tropa, kelas 4A. Kali ini saya akan membahas mengenai bisnis plan anggrek. Yang pertama, ada deskripsi perusahaan yang terdiri dari jenis usaha, nama usaha, produk yang dihasilkan, dan alamat usaha. Untuk jenis usahanya sendiri, yakni penjualan bunga anggrek. Untuk nama usahanya ini diberi nama Orchid Name. Yang ketiga, produk yang dihasilkan ini berupa bunga anggrek hias yang segar. Keempat, alamat usahanya ini terdapat di Desa Pemalayan, Kecamatan Cijunjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selanjutnya, ada visi misi. Visi dari Orchid Name sendiri adalah menjadikan salah satu leader dalam suatu penjualan tanaman hias sekaligus pemeliharaan bunga anggrek yang menerapkan teknologi ramah lingkungan guna memberikan solusi bagi masyarakat dengan mengedepankan kualitas dan kuantitas produk. Selanjutnya, ada misi dari Orchid Name. Yang pertama, menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan yang mengedepankan tren kekinian. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang prima dan unggul dalam penjualan bunga anggrek. Selanjutnya, ada logo dan produk. Untuk logo sendiri, Orchid Name memiliki filosofi. Yang pertama, pemilihan nama, yakni Orchid Name. Orchid Name sendiri berasal dari bahasa Jerman yang memiliki makna harapan. Yang kedua, logo terdapat gambar bunga anggrek warna pink yang melambangkan bahwa perusahaan ini didirikan oleh seorang wanita yang mandiri. Yang ketiga, terdapat tulisan kecil by Anita Terlupa yang mengartikan bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini merupakan milik Anita Terlupa. Selanjutnya yaitu pemilihan warna putih pada latar, melambangkan kesempurnaan, yang menunjukkan bahwa perusahaan Orchid Name ini menghasilkan produk yang sempurna. Selanjutnya ada sejarah perusahaan. Orchid Name merupakan perusahaan yang didirikan oleh Anita Terlupa yang bergerak di bidang penjualan dan pemeliharaan tanaman hias jenis anggrek, di mana pendirian usaha ini berawal dari tren pemeliharaan tanaman yang sudah menjadi lifestyle sebagian besar orang di Indonesia. Hal itulah yang menjadikan inspirasi dalam pengembangan usaha. Terlebih, bunga anggrek menjadi salah satu bunga hias yang digemari oleh masyarakat di Indonesia. Kemudian, ada jenis usaha. Jenis usaha sendiri, Orchid Name merupakan toko bunga, tanaman hias anggrek, dan jenis usaha yang dilakukan merupakan jenis usaha penjualan tanaman anggrek. Untuk status hukum, untuk saat ini Orchid Name memiliki legalitas, namun ke depannya Orchid Name akan memiliki legalitas hukum. Lalu ada alasan dan manfaat usaha. Orchid Name ini akan didirikan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, di mana lokasi ini sangat strategis. Orchid Name juga memiliki potensi wilayah dengan daya jual yang cukup tinggi. Sasaran utamanya ini adalah semua kalangan yang menyukai atau memiliki hobi mengkoleksi tanaman hias anggrek. Alasan pemilihan usaha ini karena di daerah sekitar Ciamis masih kurangnya penjual anggrek dengan banyak jenis dan menyediakan segala kebutuhannya. Oleh sebab itu, Orchid Name ini berinisiatif membangun usaha di bidang penjualan pemeliharaan anggrek agar dapat menjualnya ke masyarakat di sekitar Ciamis. Apalagi pada masa pandemi COVID-19, tren bercocok tanam sangat tinggi, salah satunya pada tanaman hias anggrek. Untuk selanjutnya ada analisis SWOT yang terdiri dari kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Adapun kelebihannya yang pertama adalah 1. Tanaman anggrek yang dipasarkan berasal dari benih berkualitas. Kedua, warna bunga
bervariasi dan jenisnya juga bervariasi. Yang ketiga, pot keramik untuk kemasan. Yang keempat, harga sebanding dengan kualitas tanaman anggrek. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahannya sendiri yang pertama, kurangnya stok tanaman anggrek. Yang kedua, harga tanaman anggrek tidak dijangkau kalangan menengah ke bawah. Yang ketiga, sistem pasar yang tidak luas. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, tanaman anggrek membutuhkan perawatan yang rumit. Yang kedua, kurangnya pesaing tanaman anggrek. Yang ketiga, pemasaran langsung. Yang keempat, menggunakan kemajuan teknologi dalam pemasaran. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, perubahan cuaca yang tidak menentu. Yang kedua, mulai bermunculan pesaing dari produk sejenis dengan harga yang lebih murah. Adapun aspek pasar. Yang pertama, perkembangan pasar. Prospek agribisnis tanaman hias, khususnya tanaman anggrek di Indonesia, memiliki potensi untuk tumbuh dan jauh berkembang. Dari segi kapasitas produksi, Indonesia terlihat masih jauh untuk bisa mencukupi permintaan pasar, baik itu pasar domestik maupun mancanegara. Adapun pangsa pasar, sasaran utama dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh Orchidenim adalah para kolektor anggrek dan semua kalangan yang menyukai bunga anggrek dengan produk yang berkualitas. Rencananya produk ini menjual berbagai jenis bunga anggrek pilihan yang berkualitas. Pemasarannya secara langsung menawarkan kepada konsumen atau melalui e-commerce. Kemudian ada strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi geografis. Lokasi Orchidenim sangat strategis dan memiliki potensi yang tinggi karena lokasi ini berada di pusat kota Ciamis, dekat dengan ruang publik di mana dapat diakses dan dinikmati semua kalangan, sehingga memungkinkan menarik peminat untuk berkunjung ke toko. Selanjutnya ada segmentasi demografis, yaitu penjualan produk Orchidenim memilih pasar sasaran, yaitu pemasaran yang dimana produk perusahaan ditujukan untuk masyarakat banyak berdasarkan tentang usia remaja sampai dewasa. Selain itu, semua kalangan sosial dapat membeli produk Orchidenim. Adapun target pasar. Pasar produk Orchidenim ini adalah semua kalangan konsumen yang membutuhkan atau menginginkan tanaman anggrek segar maupun kebutuhan anggrek lainnya. Selain itu, target lain produk ini adalah konsumen yang menyukai bunga anggrek atau sebagai kolektor anggrek. Posisi produk. Orchidenim memposisikan dengan memberikan konsumen bunga anggrek yang berkualitas, serta kebutuhan lain yang dibutuhkan seperti vitamin, media tanam, pot, dan lain-lain. Taktik pemasaran. Untuk taktik pemasaran yang pertama adalah produk. Produknya ini berupa anggrek yang berkualitas, kemudian menyediakan media tanam, vitamin dan obat-obatan, dan untuk penjualan produk sendiri melalui offline dan online. Selanjutnya ada harga. Produk yang ada di Orchidenim ini menjual dengan harga yang berbeda-beda, tergantung jenis anggrek itu sendiri. Selanjutnya ada tempat. Orchidenim ini berlokasi di Ciamis, tepatnya di Desa Senayan, Ciamis, Jawa Barat. Untuk promosi. Kegiatan promosi produk Orchidenim dilakukan dengan cara menawarkan langsung kepada konsumen, juga mempromosikannya dengan cara membagikan informasi melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan juga membuka lapak di platform pemasaran digital. Selanjutnya ada aspek yuridis. Orchidenim merupakan perusahaan yang berbadan hukum, perusahaan perseorangan. Bentuk usaha ini dilakukan secara individu dan beberapa partner kerja yang memiliki tanggung jawab dan tugas yang telah ditentukan. Selanjutnya ada produk. Produk Orchidenim yang dipasarkan adalah produk yang terpilih dan berkualitas. Selanjutnya ada aspek teknis, di mana aspek teknis ini mencakup keadaan lokasi usaha, proses dan cara pembayaran, lokasi usaha, proses penyiapan dan penjualan produk. Adapun keadaan lokasi usaha,
Keadaan lokasi usaha dari Orchidin sendiri berada di pusat kota sehingga mudah dijangkau oleh semua orang. Untuk proses dan pembayarannya bisa melalui kredit, debit, ataupun cash. Lokasi usahanya sendiri berada di Desa Pamalayan, Kecamatan Cibenying, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk penjualan produknya bisa secara langsung ataupun secara online. Selanjutnya, aspek pengelolaan terdiri dari manajer umum, yakni Anita Triulfa, ada manajer pemasaran, administrasi, keuangan, manajer produksi, dan manajer operasional. Selanjutnya, aspek sosial dan lingkungan. Dampak terhadap masyarakat. Yang pertama, masyarakat sekitar dapat ikut mengetahui bagaimana cara merawat anggrek. Yang kedua, dapat menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, sebagai sarana belajar bagi masyarakat milenial dalam berwirausaha agribisnis. Adapun aspek finansial. Yang pertama itu ada modal investasi. Pada bisnis plan anggrek ini, modal investasinya sebesar 81.980.000. Yang selanjutnya, ada kebutuhan modal kerja yang jumlahnya sebesar 13.640.000 yang terdiri dari beberapa komponen. Selanjutnya ada sumber pendanaan. Sumber pendanaan pada usaha budidaya tanaman anggrek ini berupa dana sendiri dan dana pinjaman. Adapun proporsi dari sumber modal terdiri dari 48% modal sendiri, kemudian 52% modal pinjaman. Selanjutnya ada pelunasan kredit. Perhitungan pelunasan kredit atau pengembalian pinjaman bank melalui metode sliding rate. Jumlah akhir yang harus dibayar yaitu 59 juta. Dengan rentan waktu 5 tahun. Dan selanjutnya ada analisis kelayakan finansial yang terdiri dari proyeksi penerimaan, proyeksi laba rugi. Untuk penjualan bunga anggrek di proyeksi penerimaan atau revenue usaha anggrek yaitu 37 juta. Selanjutnya ada periode pengembalian atau payback period. Untuk usaha anggrek sendiri, periode pengembalian atau titik pulang modal itu dalam waktu 1 tahun 8,43 bulan, maka usaha dinyatakan layak karena payback period kurang dari 5 tahun. Selanjutnya ada break even point. Usaha anggrek di Orchidinim sendiri akan mendapat titik impas pada saat penjualan mencapai Rp2.745.896. Selanjutnya ada analisis NPV, BC ratio, dan IRR dalam pengembangan usaha anggrek. Kesimpulan dari NPV dari perhitungan ini, usaha dapat dijalankan karena hasil NPV sebesar 14% itu mencapai 18.995.922,1. Untuk BC rasionya 14 besar sebesar 1,18.265.772. Dan kemudian untuk selanjutnya ada net BC rasionya 14% sebanyak 1,22.854.673.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.